pengakuan kami pagi hari ini. Bahwa kami secara personal butuh Tuhan. Kami butuh keajaiban-Mu di tahun 2024 ini bagi hidup kami. Kami butuh keajaiban-Mu, kami perlu Engkau dalam keluarga kami. Kami perlu Engkau dalam pekerjaan kami. Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap pelayanan kami. Dengan segala kerendahan hati kami akui di hadapan-Mu bahwa kami gak bisa jalan sendiri. Dan kami sangat membutuhkan Engkau. Itu sebabnya pagi hari ini bersama-sama dengan umat-Mu kami sepakat. Kami mengangkat tangan tanda kami berserah kepada-Mu. 2024 tidak ada yang bisa tahu what's going on, apa yang akan terjadi hari-hari ke depan. Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang peduli. Kami punya Tuhan yang mengerti. Itu sebabnya kami mau Tuhan 2024 ini Engkau berjalan di depan kami. Terima kasih untuk ibadah perdana dalam tahun ini. Minggu pertama di mana kami bisa beribadah bersama-sama dengan Engkau. Pagi hari ini kami buka hati. Kami mempersilahkan dengan sukacita sukarela. Kami memberi hidup kami 2024 untuk dipimpin, diatur oleh Roh Kudus. Kami butuh Engkau. Kami mau melibatkan Engkau dalam seluruh aspek hidup kami. Terutama gereja ini khususnya. Pelayanan, keluarga, pribadi, bahkan pekerjaan kami. Kami membuka diri untuk mengundang Engkau Tuhan. Dan kami mau melibatkan Engkau. Berjalanlah di depan kami dan tuntun setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami siapkan hati untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami buka hati untuk Roh Kudus berbicara di tengah-tengah kami. Spirit of revelation, wisdom menguasai hamba-Mu maupun kami semua yang mendengar. Supaya kami semua boleh mengerti akan firman-Mu ya Bapa. Roh Kudus berbicaralah, ambil alih, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dan hati kami terbuka untuk belajar kebenaran firman-Mu. Para malaikat Roh Kudus lakukan bagian kalian, layani semua umat Tuhan dimanapun mereka berada. Supaya kami semua boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami mengembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya dan siap untuk belajar firman Tuhan pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Yuk kita kasih big applause yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Good morning. So glad to be here. Dan saya senang sekali pagi hari ini kita kembali bersama-sama bisa berkumpul dalam rumah Tuhan. Berapa banyak saudara yang bersuka cita ketika kita ada di rumah Tuhan. Amin saudara. Nah pagi hari ini saudara, saya sebagai gembala di tempat ini tidak mengurangi rasa hormat. Saya pikir tidak telat untuk ngucapin Happy New Year kepada Anda semua. Doa kami di tahun yang baru ini, saudara akan mengalami hal yang ajaib bersama Tuhan. Keluargamu, pelayananmu, pekerjaanmu, bahkan personalmu, pribadimu will be blessed by the Lord. Amin saudara. Saya sebagai gembala juga mau pagi hari ini menyampaikan kepada Anda semua yang akan kita lakukan selama 1 tahun ke depan. Saudara, ini adalah minggu pertama di tahun ini dan di bulan ini, saudara, Januari 2024. Tidak terasa 2023 sudah kita lalui. Dan tahun ini, saudara, kita akan mengambil sebuah tema yaitu Alive in Calling. Katakan sama-sama, Alive in Calling. Hidup dalam panggilan dan menghidupi setiap panggilan Tuhan dalam kehidupan Anda. Lalu bulan ini saudara kita memiliki sebuah tema dan kita punya tema 1 tahun yang tadi ketika Anda lihat countdown gereja, Anda menyaksikan bagaimana bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai bulan 12. Dan kita akan masuk ke hari ini bulan yang pertama di bulan Januari. How many of you excited? Berapa banyak saudara yang bersemangat untuk kita masuk tahun yang baru bersama Tuhan. Amin saudara. Yuk sama-sama alive in calling saudara. Nah bulan ini saudara kita mengambil sebuah tema yaitu next chapter. Katakan sama-sama next chapter. Nah saudara, saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama next chapter. Perjalanan baru, lembaran baru, musim yang baru. Bahkan sometimes saudara orang-orang baru saudara. Suasana baru, pekerjaan baru, teman baru dan lain-lain. Dan menurut saya very relevan bagi IFCF Palembang khususnya ketika kita bilang next chapter saudara. Kenapa? Karena kita bicara tentang lembaran yang baru, musim yang baru, tempat yang baru, suasana yang baru saudara. Bagi orang lain mungkin beberapa orang akan relevan
tapi bagi kita very relevan. Kenapa? Di tahun yang baru ini saudara kita ada di tempat yang baru. Amin saudara. Dan saya percaya ini adalah next chapter yang benar-benar next chapter yang Tuhan akan lakukan bagi gereja kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Next chapter sudah datang dan terjadi. Dan menurut saya very relevan buat gereja kita. Karena memang benar-benar kita ngalami hal yang baru. Suasana yang baru dan semuanya yang baru. Saya nggak ngomong tentang karpet baru atau musik atau apa no saudara. Tapi Tuhan sedang bawa kita di musim yang baru. Next chapter saudara. Dan saya percaya perjalanan yang baru segera dimulai. Amin saudara. Dan yuk kita siapkan hati kita karena saya percaya the next chapter, perjalanan yang baru, lembaran yang baru segera dimulai dalam kehidupan Anda dan saya saudara. Nah tahun ini kita benar-benar mau belajar salah satu yang pertama dari kehidupan dari Yosua dan bangsa Israel. Di mana mereka menggenapi panggilan mereka. Kalau mereka pertama kali keluar menyeberang dari Mesir menuju padang gurun saudara. Lalu setelah itu saudara tiba-tiba Musa hamba Tuhan itu mati saudara. Lalu tiba-tiba the next chapter mulai dalam kehidupan Joshua. Kalau kita bicara tentang next chapter dalam kehidupan Joshua, ini benar-benar next chapter. Karena selama ini dia jadi pengikut, dia jadi ngikutin Musa. Dan kemanapun Musa pergi dia ikut dan dia menjadi hamba Tuhan yang setia. Dan ketika Musa ketemu Tuhan di atas gunung, dia ada di lereng, dia begitu setia menemani Musa, hamba Allah atau abdi Allah. And then tiba-tiba di Joshua pasal yang pertama dikatakan Musa mati. Lalu tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Joshua, get ready, the next chapter akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya saudara, Ramayana is gone, sudah selesai buat kita. Dan Tuhan akan memulai next chapter dalam kehidupan kita. Berapa banyak saudara yang percaya katakan amin. Yuk siapkan hati Anda, karena saya percaya Tuhan akan buat sesuatu yang baru, sesuatu yang ajaib dalam kehidupan kita. Dimulai dari sebuah panggilan, dan saya percaya ketika kita belajar mengenai panggilan alive in calling, Anda akan melihat bagaimana ketika ada panggilan, dimulai next chapter, dimulai musim yang baru. Dan ayo kita sama-sama mau belajar saudara, ada beberapa hal yang baru yang ada di dalam next chapter saudara. Saya mengajak Anda untuk membagi, untuk belajar sama-sama tentang apa sih next chapter itu saudara. Next chapter, lembaran yang baru, perjalanan yang baru. Ada 3 hal penting yang harus Anda ingat, yang harus Anda punya saudara. Yang pertama, dalam next chapter saya percaya ada yang namanya new calling. Katakan sama-sama new calling. Saudara, Musa tiba-tiba meninggal. Setelah Musa mati saudara, Joshua dipanggil Tuhan. Dia punya panggilan saudara. Dan buat saya ini adalah new calling saudara. Ketika saya mempelajari the story of Joshua dan perjalanan bangsa Israel, saya menemukan saudara dalam next chapter yang Allah berikan dalam kehidupan Joshua. Yang pertama ada new calling saudara. Dikatakan hamba Tuhan sudah mati Musa. Bersiaplah seberangi sungai Yordan. Dan hari itu saudara bagi Yosua adalah lebaran yang baru. Adalah perjalanan yang baru. Dulu dia gak usah repot-repot, dia cuma ngikuti jadi abdi Allah, jadi hamba Musa. Dan dia cuma melayani hamba Tuhan ini, dia melayani dan dia ngikuti, dia setia aja. And then the end of the day tiba-tiba next chapter datang dalam kehidupannya. Ada sebuah panggilan baru, new calling. Saya percaya di tempat yang baru akan ada panggilan yang baru dalam kehidupan kita. Kita dalam hidup ini gak pernah berpikir bahwa suatu hari kita akan punya panti jompo. Tapi saya percaya tadi salah satu adalah new calling bagi kita semua. Ada amin saudara. Dan saya percaya orang bilang gak gampang loh. Saya bilang yes, saya tahu gak gampang saudara. Tapi gak tahu kenapa di hati kita ada sebuah panggilan. Dan saya percaya it's not about ministry. Tapi hal yang pertama adalah ketika Anda tahu bahwa next chapter segera mulai dalam hidup Anda harus sadar bahwa ada new calling dalam kehidupan Anda. Saudara, panggilan yang baru. Enggak mustahil, enggak kebetulan tahun ini kita mengambil sebuah tema yaitu alive in calling. Yuk, setiap kita harus menghidupi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Setiap kita harus fokus dengan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Setiap kita harus, saudara dengar baik-baik, get ready untuk sebuah panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita.
Joshua ini masih muda, masih anak-anak. Tiba-tiba ada calling yang datang dalam kehidupannya. Yusuf juga masih muda, tiba-tiba dia kasih mimpi, ada new calling datang dalam kehidupannya. Daud masih muda, waktu itu dia cuma main kambing domba. Dan tiba-tiba ada seorang nabi memanggil orang tuanya dan berkata, mana anak-anakmu? Karena aku diutus Tuhan untuk datang rumahmu, mengurapi salah satu anakmu menjadi raja. Daud gak masuk hitungan, tapi tiba-tiba suddenly itu Tuhan memanggil Daud, saudara. Di usianya yang masih sangat muda, dia punya new calling. Saya berdoa supaya pagi hari ini benar-benar 2024, Tuhan memberikan new calling dalam kehidupan Anda. Dan apa yang mesti Anda lakukan? Live a life in calling. Saudara, Anda tinggal di dalam panggilan tersebut, hidup dalam panggilan tersebut. Kalau saudara baca Yosua pasal yang pertama, ayat yang 1 dan 2, menjelaskan sedikit lagi bagaimana Allah memanggil Joshua. Dan dikatakan memberikan sebuah command, perintah. Allah memanggil Joshua, dan memanggil artinya diundang atau dipilih, saudara. Jadi yang namanya calling itu adalah undangan, saudara. Ketika new calling datang ke dalam kehidupan Anda, itu seperti Anda diundang dan dipilih. Saudara, kalau Anda baca Yesaya pasal 41 ayat 9, dikatakan engkau yang telah kuambil dari ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. How many of you believe ketika panggilan itu datang dalam hidup Anda, artinya Anda itu dipilih sama Tuhan. Anda itu dipanggil sama Tuhan. Panggilan ini gak murahan, itu sebuah undangan khusus yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda. Dalam bahasa aslinya, calling itu artinya, dalam bahasa aslinya dipakai kata kara. Kara itu artinya memanggil keluar, memanggil seorang dengan namanya. Berapa banyak saudara yang percaya, He knows your name and He call you by name. Dia memanggil Anda dengan nama Anda. Lalu panggilan itu yang saya sebut panggilan sorgawi, saudara. Dan dia memanggil kita, ditunjuk, diberi tugas, dan dipilih, saudara. Dan bagi saya ketika saya mempelajari the word of calling atau kara, dan saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa kara, calling adalah sebuah hadiah dan kehormatan bagi Anda, saudara. Kenapa? Karena Anda diundang oleh Sang Raja. Anda dipanggil sama Allah. Anda ditunjuk sama Allah. Makanya jangan pernah sia-siakan panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Kenapa? Karena itu adalah kehormatan. Itu adalah sesuatu yang dahsyat. 2024 saya bersama Pastor Mendy kemarin di akhir tahun meeting sebentar. Lalu kami mulai mau nyusun. Ada beberapa pilar, ada beberapa ini ada beberapa leader-leader, beberapa orang-orang yang mungkin saudara akan ada perubahan sedikit, saudara. Bukan berarti orang itu gak qualified atau apa. Tapi saya percaya satu hal, saudara. Rencana Tuhan, panggilan Tuhan gak akan pernah berubah bagi gerejanya. Orangnya mungkin bisa berubah, tapi saya percaya rencananya gak berubah. Panggilannya gak berubah. Dan hari ini saya cuma mengajak Anda, ketika Anda dipanggil Tuhan, jangan kompromi dengan panggilan itu. Ketika Anda dipanggil Tuhan, at any cost, harus bayar itu, saudara. Memang gak gampang untuk menghidupi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau Anda punya basic yang benar, punya dasar yang benar, bahwa panggilan itu adalah sebuah kehormatan. Panggilan itu adalah sebuah hadiah yang sangat istimewa. Tentu Anda gak akan menyia-nyiakannya. Banyak orang Kristen rela meninggalkan panggilannya demi uang. Rela meninggalkan panggilannya demi pasangan. Rela kompromi meninggalkan semuanya demi harta, demi kekuasaan dan sebagainya, saudara. Dan saya mau kasih tahu buat Anda, kara itu jauh lebih bernilai daripada semuanya. Kenapa? Karena di antara sekian banyak orang, Allah menunjuk Anda. Anda memilih, Allah memberikan invitation khusus buat Anda. Jangan tukar itu dengan apapun, saudara. Saya bersyukur saya melayani Tuhan. Menjadi gembala 21 tahun di FCF. Dan saudara kurang lebih, saudara, saya melayani 25 tahun lebih. Melayani. Dan saya bersyukur sama Tuhan sampai hari ini. As me, as my family. Kami tetap setia dengan panggilan itu. Karena kami percaya panggilan
adalah sebuah kehormatan. Saya tahu 25 tahun lebih melayani gak mudah. Banyak tantangan, banyak ngalami hal yang gak enak. Ngalami pengkhianatan, ngalami ini, ngalami semuanya. Macam-macam, disakiti, diomongi orang dan tidak mudah. Tapi kami gak lihat itu, kenapa? Yang kami lihat, kalau kami dipanggil bisa melayani raja segala raja, that is an honor. Itu sebuah kehormatan. Karena Allah sendiri yang menunjuk kita. Allah sendiri, kara adalah ditunjuk Allah secara pribadi. Kara artinya sebuah invitation yang diberikan. Dan saya yakin sekali, He call you by name. Ada beberapa ayat yang saya mau tunjukkan sama Anda. Filipi 3 ayat 14 juga berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan sorgawi. Saya yakin sekali, kara itu seperti special gift from God untuk setiap Anda, saudara. Kalau Anda berbicara tentang klesis juga sama dengan panggilan, artinya undangan. Undangan untuk apa, saudara? Merangkul keselamatan dari Tuhan. Dan saya percaya kita dipanggil untuk sebuah purpose, sebuah tujuan, saudara. Dan Alkitab berkata, Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya yakin sekali ketika kita merasa bahwa kita memang mengasihi Allah, Allah turut bekerja. Kalau kita dikasih Tuhan, percayalah, whatever apapun, challenging, tantangan, semua godaan apapun dalam panggilan hidupmu, saya yakin saudara, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Saya tahu melayani Tuhan gak mudah. Kadang-kadang kita disakiti orang. Kita udah mau ngasih yang terbaik, tapi orang meremehkan. Kita sudah melakukan ini, orang gak menghargai. Kita sudah melakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan, tapi orang dengan mudah menilai dan sebagainya. Bukan cuma Anda, saya juga ngalami, semua juga ngalami. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kara klesis adalah sebuah undangan khusus dan sebuah kehormatan yang Tuhan berikan. Jadi sekali lagi, 2024, kalau Anda bisa nari, Anda bisa main musik, Anda bisa ada di mimbar dan semuanya melayani sebagai apapun, hargai, hormati, itu adalah sebuah kehormatan buat Anda. Jangan sia-siakan panggilan. Ini baru minggu pertama di tahun ini. Saya berdoa 50 minggu ke depan, 50-an minggu ke depan, kita tetap setia dan ada melayani Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita tahu ini adalah kehormatan. Yosua pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Dikatakan seperti ini, next slide. Sesudah hamba Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Joshua bin Nun abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu. Ketika Joshua masuk next chapter dalam hidupnya, hal yang pertama dia terima dalam next chapter adalah new calling, saudara. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan sedang bawa Anda dan saya kepada next chapter, saudara? Yang percaya katakan. Artinya saudara, dengar baik-baik, pasang telinga Anda. Tadi pagi di doa pagi, Tuhan kasih penglihatan sama Ama tentang telinga. Dilihati telinga, lalu Tuhan ngomong sama Ama, dengarkanlah. Barang siapa yang mendengarkan aku, mereka akan diberkati. Yang tidak mendengarkan, kebalikannya saudara. Dan saya percaya ketika Anda menerima panggilan itu saudara, kita harus buka telinga kita untuk terus mendengarkan arahan Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan mau. Jalani apa yang Tuhan senang, hindari apa yang gak senang. Saudara dengar baik-baik, apapun yang Tuhan suka, lakukan. Apapun yang Tuhan gak suka, tinggalkan saudara. Walaupun mungkin Anda bilang berat, tapi ini bagus, ini baik, ini segala macam. Saya kasih tahu buat Anda, mendengarkan itu lebih baik daripada apapun saudara. Dengarkan Tuhan. Joshua masuk next chapter, dia dapat new calling. Dan ketika bicara tentang new calling, hal yang pertama kamu harus buka telinga, kasih attention sama Tuhan untuk menerima new calling dari Allah. Saya tahu gak mudah karena Tuhan sedang memisahkan kita, membersihkan kita, dan memurnikan kita. Kenapa? Karena Tuhan mau bawa gereja kita to the next chapter. Di dalam next chapter ini,
Kita perlu menerima new calling dari Allah. Joshua tiba-tiba Tuhan datang ngomong, hambaku Musa sudah mati. Menurut Anda ketika saya renungkan ini, kenapa kok mesti diingatin? Saudara pikir Musa mati, Joshua nggak tahu? Tahu lah. Tapi Tuhan ngomong, hambaku Musa sudah mati. Kenapa saudara? Kayaknya Joshua sebenarnya tahu Musa. Tapi kenapa Tuhan perlu ngingeti? Ngingeti lagi, menekankan. Artinya apa saudara? Artinya gini, Tuhan sebenarnya mau ngomong, bukan masalah Musa mati secara harafiah. Tapi Tuhan mau ngomong secara Joshua, bayang-bayang Musa harus hilang dari hidupmu. Kenapa saudara? Dia gak bisa hidup dengan cara seperti dulu. Next chapter sudah mulai. Artinya saudara, dia harus punya pemikiran yang baru. Dia gak bisa lagi bergantung dengan Musa. Tapi hari itu dia harus bergantung dengan Tuhan. Hari itu kalau dia mimpin sekelompok orang kecil, dia cukup tanya Musa. Apa yang Tuhan kasih buat Musa, dia cuma ikuti. Tapi hari itu hamba Tuhan sudah mati. Saya yakin Yosua pasti tahu Musa mati. Kenapa Tuhan tekankan? Karena Tuhan gak mau Musa walaupun sudah mati, tapi Joshua hidup dalam bayang-bayang Musa. Saudara, bukan cuma itu, bangsa Israel masih hidup di bawah bayang-bayang Musa. Waktu Joshua diangkat, dia bilang sama Joshua, kami akan dengeri kamu, kami akan ikut kamu, asal kamu kayak Musa disertai Tuhan. Saudara dengar baik-baik, next chapter ada new calling. Saudara. Kita gak bisa dengan cara yang lama, pemikiran yang lama. Kenapa perlu diingatkan? Karena dua hal yang saya tangkap saudara. Yang pertama, sebaik-baiknya masa lalu, tetap lebih baik masa depan. Amin saudara. Wah Musa dulu ya, bawa kami, Laut Merah terbelah, kami jalan. Wah kami lihat ini, kami lihat mujizat ini. Percayalah, Tuhan ngomong sama Yosua satu hal, ingat ya, Musa sudah mati. Semua keajaiban yang dilakukan sama Musa is already done. Jangan bangga dengan apa yang Tuhan lakukan di Ramayana, di tempat yang lama. Karena next chapter ada new calling buat kita. New calling artinya new glory. Dan dengan cara yang baru yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Jangan bangga dengan apa yang kita lakukan di masa yang lalu. Tuhan ngingati Joshua satu hal, dua hal yang saya dapat. Yang pertama, sebaik-baik masa lalu, tetap lebih baik masa depan saudara. Berapa banyak saudara yang percaya Tuhan yang tahu masa depan kita, bukan kita yang nentuin. Wah kayaknya ini udah terbaik, aku ambil jalan ini. Saya kasih tahu buat kamu, kamu cuma bisa lihat 1 tahun ke depan, Tuhan bisa lihat puluhan tahun ke depan. Kamu cuma bisa lihat jarak dekat, tapi Tuhan bisa lihat future daripada hidup Anda. Kalau Anda mau aja merendahkan diri dan mendengarkan Tuhan, you will be blessed. Kamu akan diberkati. Tapi masalahnya orang seringkali lebih pingin nuruti nafsunya dia, kepingin nuruti keinginan dagingnya daripada ngikuti Tuhan. Saya kasih tahu, this is the secret of my family. Dalam hidup kami sekeluarga, apapun yang Tuhan ngomong, suruh kami lepas, kami akan lepas. Apapun yang Tuhan suruh kejar, kami akan kejar. Apapun yang Tuhan suruh kami lakukan, kami akan lakukan. Dan apapun yang Tuhan suruh tinggalkan dan tidak lakukan, kami akan lakukan itu tanpa kompromi. Aduh sayang, saya kasih tahu buat kamu, makanya kamu gak akan lihat hal yang baru dari Tuhan. Next chapter butuh keberanian. Katakan sama-sama, butuh keberanian. Kalau kamu mau dibawa Tuhan dalam next chapter, perjalanan yang baru, kamu akan mengalami mujizat yang baru, penyertaan Tuhan yang baru. Tapi kamu butuh keberanian. Joshua waktu ikut Musa enak, laut sudah diangkat sama Tuhan, Musa udah angkat tongkat, laut terbelah, dia cuma ikut. Tapi hari itu next chapter butuh keberanian. Musa sudah mati, nggak ada lagi orang yang angkat tongkat membelah laut, dan dia harus nyebrang sungai Yordan. Dia harus berdoa dan memberikan attention Tuhan, directionnya apa. Lalu Tuhan kasih direction yang berbeda. Jalan, jaraknya sekian, angkat tabut gini. Lalu mereka jalan, tapi mereka bilang gak ada jalan di depan, ada sungai. Tapi next chapter butuh keberanian. Dan Joshua merespon calling daripada Allah. Saya yakin next chapter, kalau kamu mau dibawa Tuhan, kamu harus terima new calling dari Tuhan.
Apa yang Yosua lakukan? Dia jalan, begitu dia injak sungai, baru sungai itu terbelah, saudara. Mujizatnya sama, Tuhannya sama, tapi Tuhan pakai instrumen yang berbeda. Dan dia pakai cara yang berbeda. Supaya kalau ini terjadi, gak ada satu orang pun yang berkata, it's because of me. Tapi kita akan berkata, this is the Lord. Yang percaya katakan amin, saudara. Ketika kita membangun rumah Tuhan di tempat yang lama, dengan di tempat yang baru, Tuhan pakai cara yang berbeda. Sehingga kita bisa berkata, this is the Lord. Saya bersyukur sama Tuhan untuk tempat yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Tapi dengar baik-baik, this is the beginning, kata Tuhan. Ingat nak, masa lalu sebaik-baiknya masa lalu, tetap lebih baik masa depan, saudara. Oh dulu kami gini, oh dulu kami gini. Selesai, yang lalu sudah die, semua sudah mati. Kasih tahu temanmu, kasih tahu dirimu, masa lalu is over. Semua sudah mati, semua sudah selesai. Next chapter is a new calling. Ada panggilan yang baru. Apa yang perlu kamu lakukan? Pasang telinga, give attention dari Tuhan. Kamu gak bisa dengan cara yang lama, apalagi dengan cara otakmu. Kayaknya kalau aku ambil jalan ini, pasti hidupku enak, pasti hidupku diberkati, pasti masa depanku enak. Denger, kamu manusia, kamu gak bisa lawan Tuhan. Tuhan lebih tahu hidupmu yang terbaik, saudara. Percaya kata saya, banyak orang menyesal di kemudian hari. Saya sudah ketemu banyak orang, saya sudah ketemu banyak pasangan, saya sudah ketemu banyak sekali orang yang sudah menikah. Yang ujung-ujungnya mereka berkata, nyesel. Lebih baik gak kawin dan sebagainya. Nasi sudah jadi bubur. Dia menghibur hati. Kalaupun sudah jadi bubur, udahlah tinggal kasih cakwe katanya. Saya kasih tahu ya, Tuhan gak pernah mendesain yang jelek dalam hidupmu. Cuman kamu yang gak percaya dengan desainnya Tuhan. Kamu lebih percaya dengan otakmu. Kamu lebih percaya dengan pemikiranmu. Saya kasih tahu buat Anda, saya melayani banyak sekali anak-anak muda. Dan akhirnya mereka bilang, ya sih pastor, selalu penyesalan datang terlalu lama dalam kehidupan orang. Kalau kamu mau masuk dalam new chapter dalam hidupmu, give attention to God calling. Ada amin, saudara. Give attention to God calling. Dengarkan dia. Kalau dia panggil saudara, saudara respon dan berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Dan ketika Tuhan bilang, nah untuk masuk dalam panggilan ini, banyak hal yang perlu kamu lepaskan. Saudara tahu apa yang paling lepas, paling susah. Dan Tuhan ngomong 2024, hal yang paling jahat nomor 1 adalah duit, saudara. Kamu tahu cerita orang kaya di Alkitab? Tuhan aku sudah lakukan semua. Tuhan bilang, ikut aku, jual hartamu. Dan dia gak berani. Kenapa, saudara? Karena duit, saudara. Banyak sekali panggilan orang kabur, panggilan orang gak jelas karena pengaruh duit, saudara. Saya kasih tahu buat kamu, kemarin 31 saya membuat sebuah perenungan dalam hidup Anda. Pernah gak Anda berpikir, why? Kenapa gereja kita masih eksis? Kenapa hidupmu masih eksis sampai hari ini? Kamu harus punya reason yang kuat. Kenapa Tuhan harus mempertahankan Anda? Kalau kamu terikat dengan uang, kamu terikat dengan semua hal itu, saudara dengar baik-baik, panggilanmu akan diambil dan diberikan kepada orang. Dengar baik-baik, rencana Tuhan gak pernah berubah bagi gerejanya. Instrumennya bisa berubah kalau orangnya berubah, saudara. Tuhan gak pernah gagal dalam merencanakan sesuatu bagi gerejanya. Saya cuma mau pastikan supaya Anda yang terdahulu tetap ada di dalam next chapter-nya Tuhan. Jangan sampai Anda yang terdahulu malah jadi terkemudian. Lalu orang-orang yang terkemudian dipanggil, saudara, diundang. Ada krisis, ada kara dalam hidup mereka. Dan mereka merespon dan memberikan attention. Mereka menerima invitation dari Allah. Mereka merespon calling daripada Allah. Dan mereka akan masuk next chapter. Sementara Anda orang lama, Anda gigit jari cuma menyaksikan orang lain. Dibawa Tuhan to the next chapter. Saya kasih tahu, next chapter butuh keberanian. Kenapa? Karena Anda butuh merespon new calling dari Allah. Sekali lagi, untuk menggenapi panggilan Tuhan dalam hidup Anda, menghidupinya dalam hidup Anda, tidaklah murah. Ada harga yang harus kamu bayar. Yang kedua, kenapa Yosua perlu diingatkan tentang Yosua sudah mati? Seolah-olah Tuhan ngomong, ingat ya,
Sebaik-baiknya masa lalu, masa depan lebih baik. Jadi kamu gak boleh hidup dalam bayang-bayang Musa. Musa is already die. Sekarang kamu harus bergantung sama aku. Berikan telingamu, buka lebar-lebar. Give attention sama Tuhan. Yang kedua, saya percaya sehebat-hebatnya seseorang, dengar baik-baik, sehebat-hebatnya Musa, sehebat-hebatnya abdi Allah ini, tetap dibutuhkan orang lain untuk menggenapi janji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan merasa gini, kalau gak ada gua gak jadi gereja ini. Saya kasih tahu ya, sehebat-hebatnya seseorang, termasuk Ama, termasuk Pastor Robert, untuk menggenapi janji Tuhan dalam kehidupan gereja ini, membutuhkan banyak orang, yaitu Anda dan saya. Gereja ini gak bisa eksis cuman karena pendetanya, cuman karena pendoanya. Gereja ini butuh semuanya. Berapa banyak saudara yang percaya? Sekecil apapun pelayanan Anda, seperti yang dilakukan sama Pak Bintu, hanya jaga pintu setiap jam 4.30, jaga gerbang di belakang, semua orang masuk doa pagi, dia absen. Suatu ketika saya pernah nanya sama dia, Pak, kenapa gak ditutup pintu? Oh, si ini belum datang, dia sebutin namanya. Terus saya bilang, kok Bapak tahu? Iya Pak, biasanya semua mobil sudah datang, cuman mobil orang ini yang belum datang. Saya bilang, that is calling. Dan dia setia dengan panggilan itu. Dan saya ngomong sama Anda, gereja butuh orang-orang yang kayak gitu. Gereja gak bisa eksis cuman karena pengkhotbahnya bagus, cuman karena musiknya bagus. Berapa banyak orang yang percaya kita saling membutuhkan satu sama lain. Itu sebabnya gak boleh ada yang congkak, tengik, sombong. Gereja ini gak akan eksis kalau kita gak membutuhkan satu sama lain. Berapa banyak orang yang setuju? Sekecil apapun pelayanan Anda adalah orang yang penting di ICF Palembang. Coba lihat kanan kiri, ngomong, kamu tuh orang penting di gereja ini. Ada amin Sarah. Kamu orang penting. Kamu punya pengaruh bagi pertumbuhan gereja ini. Ingat, ini yang Tuhan sampaikan. Sehebat-hebatnya seseorang untuk dibutuhkan orang lain untuk menggenapi janji Tuhan. Sekalipun Joshua diangkat Tuhan, dipilih, dikasih invitation, ingat Joshua tetap masih muda. Dia tetap masih muda, belum punya banyak pengalaman. Saya lihat banyak sekali gereja, ketika banyak anak muda, orang-orang tua mulai disingkirkan. Ini out of the season. Semua pengurusnya anak muda, semua anak muda. Yang tua-tua mah udahlah biarin. Lalu lagu juga dihajar semua. Saya sering ngomong, kok kamu nyanyi gak apa-apa WL, tapi lagu terakhir usahakan saudara, jangan lagu bahasa Inggris. Wong saya aja ditegur Tuhan, kamu khotbah bahasa Inggris, kayak semua orang ngerti bahasa Inggris. Oh iya. Jadi yang ngomong saudara. Ingat di sini ada orang tua banyak, kasihan saudara. Mereka nggak ngerti gimana mau diajak nyembah. Ayo mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan nyembah. Loh, mereka nggak ngerti apa yang mereka nyanyikan. Bok kamu maksao sampai kapan pun, dia nggak ngerti. Wong baca aja spellingnya aja susah. Kalau kamu mau ajak nyembah orang-orang tua, cari lagu-lagu yang simple, di terakhir ya. Kalau praise saya nggak keberatan, saya nggak intervensi tentang lagu. Saya bilang terserah karepmu mau nyanyi lagu apa. Cuman kamu ingat, kamu sedang ada di panggung melayani orang lain, bukan untuk kesenanganmu. Remember that. Saya ngomong sama Tuhan, iya. Saya pernah khotbah di desa. Habis khotbah saya dimarahin sama Tuhan. Bo kamu gaya-gaya bahasa Inggris, mereka nggak ngerti. Pakai bahasa yang dimengerti oleh mereka. Iya juga sih. Saya nggak nyindir WL ya, ini saya ngomongin diri saya. Saya khotbah bahasa Inggris di desa. Banyak sekali istilah Inggris yang saya pakai. Bo nggak ngerti, percuma, lu khotbah siapa? Benar juga ya. Dari situ saya bertobat. Apalagi waktu tahun lalu kita ada tema simplicity. Wah, saya benar-benar menyadari, iya ya, hidup ini jangan dibuat ribet, dibuat simplicity. Poinnya satu, orang datang, mereka ketemu Tuhan, ngalami Tuhan, mereka nyembah, mereka ngalami hadirat Allah, dan hidup mereka berubah. Ada amin saudara. Lo ngasih bahasa Inggris terlalu banyak, orang lidahnya beda, makannya singkong bukan keju, kebelit-belit lidahnya. Tapi kamu kasih lagu yang sederhana, mereka angkat tangan, mereka nyanyi, mereka nyembah Tuhan.
Saya nggak ngomong gini lalu abis ini ngubah semua lagu, nggak juga. Doa tanya Tuhan. Tapi buat saya secara pribadi ingat loh, saya cuma mau ngomong sama Anda, gereja ini nggak cuma terdiri dari satu kelompok, satu genre, tapi kita beraneka ragam dan kita saling membutuhkan satu sama lain. Ada amin saudara? Ingat itu. New calling, next chapter, kamu harus ngerti panggilanmu. Saya ngomong iya ya, saya ini pengkhotbah. Jadi saya ini mengkhotbahkan pesan Tuhan nyampe ke mereka. Kalau saya mau kelihatan keren, pakai istilah keren, pakai bahasa Inggris keren, semua keren. Habis itu mereka nggak ngerti. Saya nggak menghidupkan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Saya harus mengkhotbahkan gimana caranya mereka ngerti. Pulang mereka ngerti. Oh iya ya, kalau ini gini. Kalaupun pakai bahasa Inggris, jelasin Indonesianya supaya mereka ngerti. New calling, saya pikir Anda tahu lah ya, calling kan sering dengar. Pokoknya kalau bunyi telepon ada tulis calling, nah itu calling. Lebih apa ya, familiar. Ada panggilan yang baru di dalam next chapter, saudara. Saya yakin sekali kalau kita mau masuk next chapter, kamu harus merespon new calling dari Allah. Berapa banyak saudara yang percaya? Dengar ya, ingat ya, dengar baik-baik. Ramayana is die. Gedung itu sudah selesai buat kita. Anak saya kemarin, Dad, oh ini ada gak ya di Ramayana? Emas pun ketinggalan, dompet gak bisa ambil lagi. It's already done. Saya sudah balikin kunci dan kita gak punya hak untuk naik. Ingat, oh lebih enak di tempat lama. Di tempat lama ini. Itu sudah berakhir semuanya. This is the place yang Tuhan panggil buat kita. Oh situ aku gak bisa ikut doa lagi, jauh. Dengar ya, pasti akan tetap jauh. Mana kau gak ikut doa puasa? Jauh sekarang. Kalau di situ dekat, sekali lagi ya, sadari itu sudah mati semuanya, sudah selesai. Saya aja malah ngomong gini, kalau ada orang yang mau beli rumah saya jual, saya beli tanah sini, saya bangun rumah di sini. Kenapa? This is our place. Ini rumah kita, rumah masa depan kita, dan Allah manggil kita ada di tempat ini. Jangan hidup di bayang-bayang yang lama. Oh kenapa gak bisa doa pagi lagi? Dulu doa pagi, ya dulu dekat sana, sekarang jauh. Loh, mau sampai kapan? Emang kamu mau suruh kita balik lagi ke sana? Balik ODW kita gak mau, saudara. This is your future house. New calling. Oh dulu saya kalau doa pagi 5 menit selesai, sekarang setengah jam. Memang. Kalau Anda mau komplain itu yang paling jauh tuh Daniel sama Elia 1,5 jam naik motor, pantat panas sampai saudara. Oh gitu, 1,5 jam. But this is new calling yang Tuhan berikan buat kita. Istri saya bilang, kasihan anakku yang satu ini, kalau hari Jumat latih nari jauh banget katanya. Jadi dia telat doa pagi, mohon maaf. Ya, saya bilang, yalah saya ngerti gak apa-apa. This is new calling for AFGF. Ada amin saudara. Jangan hidup di bayang-bayang lama. Aku gak bisa kalau dulu deket. Loh, kamu sampai kapanpun gak akan pindah. Tempatnya kita ini saudara. Ini udah tempat kita. Enjoy di rumah yang baru kita saudara. Karena Tuhan bawa kita next chapter. Tapi saya paling senang dan saya paling bersuka cita. Saya sangat senang sekali. Yang tadinya orang kalau di Ramayana jarang datang, jauh, pindah sini dia datang terus tiap minggu. Dia bilang, saya enak pastor sekarang dekat. Ya puji Tuhan, saya bilang. Selalu new chapter. Ada yang enak, ada yang berkorban. Ada yang enak, ada yang gak enak. Ada yang wah puji Tuhan jadi dekat. Waduh tambah jauh. Apapun itu dengar ya, kamu gak bisa pungkiri, this is our house. Ada amin saudara. Jadi next chapter butuh keberanian. Next chapter butuh telinga yang terbuka untuk mendengarkan the new calling dari Allah. Joshua shock saudara. Musa sudah mati, sekarang kamu yang mimpin bangsa Israel. Kenapa Joshua takut? Karena dia tahu Musa yang dipakai Tuhan supranatural aja mau dilempar batu, mau diajak bebala. Waktu itu gak ada WA, jadi diajaknya berantem langsung, gak pakai WA saudara. Beneran saudara. Saya mau ngomong sama Anda, gak gampang. Dan Joshua tahu, wah gua cari mati nih. Orang yang tegar tengi, congkak, sombong.
Gua yang harus mimpin, makanya Tuhan ngomong, kuatkan teguhkan hatimu, kuatkan teguhkan hati. Kenapa? Dia nge-pair, saudara. Tapi dia merespon new calling, butuh keberanian. Yang kedua, dalam next chapter ada apa, saudara? Di dalam next chapter ada new job, saudara. Katakan sama-sama, tugas yang baru. Kalau Anda bicara tentang next chapter, yang pertama ada panggilan yang baru. Ayo, life in calling. Hidupi panggilan itu. Next chapter artinya ada kerjaan baru, ada tugas yang baru. Berapa banyak saudara yang percaya salah satu tugas yang baru, kita harus menangkan orang-orang di sekitar radius sini, saudara. Ada amin, saudara. Apalagi pastor, banyak tentunya, tapi ada tugas yang baru. Joshua pasal 1 ayat yang ketiga dan keempat. Jadi rema buat saya dibilang gini, setiap tempat di residen Arojak yang kamu injak, kamu jalani, akan kuberikan kepadamu. Berapa banyak yang percaya, katakan amin. Ingat ya, Komplek Ilir Barat Permai is already done. Ada tugas yang baru di residen Arojak yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Dan dia berkata, tempat yang kamu injak akan aku kasih buat kamu. Bukan, oh berarti kita beli tanah, bukan. Tapi teritorialnya kita akan kuasai sama-sama. Yang percaya katakan amin. Saudara, buat saya ketika Tuhan memberikan next chapter dalam kehidupan Joshua, bukan cuma ada new calling, tapi yang kedua new job. Tugas yang baru, yang berat sih, tapi mau gak mau, suka gak suka, dia harus melakukannya, saudara. Apa yang harus Joshua lakukan? Dia take responsibility, bertanggung jawab untuk tugas yang baru. Saudara, saya percaya ketika Tuhan kasih kita tempat yang baru, ada tugas yang baru yang harus kita kerjakan, saudara. Ada kerjaan yang baru yang harus kita lakukan, saudara. Sampai hari ini saya terus berpikir bersama beberapa teman-teman, what next Tuhan? What next Tuhan? Saya yakin dan percaya, tidak kebetulan Tuhan taruh kita di tempat ini, saudara. Tidak kebetulan, kalaupun ada orang ngomong, wah gini-gini, ingat 21 tahun kita berdoa untuk tempat ini, saudara. Dan tiba-tiba Tuhan kasih tempat ini dengan cara yang sangat ajaib buat kita. Saya kemarin lihat Sabtu sore ada orang main basket, ada orang main biliar. Nanti tinggal pingpongnya dijalani, semuanya dia. I'm so happy. Dan saya ngomong sama beberapa anak muda, saya bilang, this is my desire. Anak-anak muda ngumpul ke sini. Dan mereka yang gak mengalami kasih sayang, gak mengalami figur yang baik, mereka kumpul, mereka punya teman di sini, mereka bisa ngobrol. Tiba-tiba istri saya bisa ngomong, beliin mereka apa ya? Saya bilang, wah puji Tuhan saya punya istri yang baik. Tiba-tiba David juga bawa makanan, si ini bawa, lalu kita sampai malam di sini ngobrol, duduk. Yang paling ajaib, duduk di lapangan basket di depan, saudara. Lalu tiba-tiba kita diserang oleh laron kemarin, saudara. Wah banyak sekali, saudara. Lalu kita matiin semua lampu, gelap-gelapan, sambil makan, sambil ini ngobrol. Dan istri saya ngomong, nah cita-citamu terjadi toh? Kepingin makan panjang, ngumpuli anak-anakmu. Saya bilang, itu kerinduan kami dari dulu sampai hari ini. Dan saya bersyukur sama Tuhan, God is good. Dia kasih kita tempat, fasilitas, sehingga it will be happen semuanya. Wah istri saya tahu, kamu tuh paling senang kalau undang orang datang. Saya bilang, ini tempat terbuka untuk siapapun. Come, this is your house, ini rumah Anda. Kalau anak-anak muda kamu lagi ada masalah, kamu lagi bentrok, kamu lagi ini, kamu lagi ngalami yang gak enak, kamu lagi stres, kamu lagi apa, jangan lari ke diskotik, jangan lari ke tempat lain. Come back home, balik ke rumahmu. This is your house. Rumah ini terbuka untuk siapa saja, latar belakang apa saja, apapun. Mungkin kamu ngomong, oh aku ini bobrok, aku ini berdosa, aku ini gak benar. This is your house. Tempat ini terbuka untuk kita semua. Karena saya percaya, next chapter Tuhan memberikan new job buat kita. Saya sering ngomong sama mereka di doa pagi, ingat lagunya. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Kamu tahu ada banyak orang di luar. Mereka butuh Tuhan. Mereka butuh kasih Tuhan. What is the most important thing in IFGF? Yaitu bring people connect with God. Tidak ada yang lain.
Yang terpenting di gereja ini, bring people as much as you can to connect with God. Karena banyak orang, ada beberapa anak muda ngomong, "Pastor, saya seumur hidup dari kecil gak pernah merasakan pelukan dari seorang bapak. Pastor, dari kecil gua gak tahu bapak saya siapa. Pastor, saya gak pernah duduk bareng ngobrol sama papa saya. Ngomongnya irit. Dari kecil saya sudah tanda kutip dikwepang karena sakit, karena apa, lalu tinggal sama orang tua yang lain. Tinggal sama nenek, tinggal sama popo, sehingga gak pernah ngobrol sama orang tua." Saya bilang, gereja ini tempat di mana orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Kita punya new job. Saya ngomong sama beberapa pastor, beberapa leader di gereja ini, ayo have a passion, punya compassion dan punya passion seperti Kristus ada. Amin, saudara. Kita punya new job di tempat yang baru ini. Saya percaya ada banyak orang yang membutuhkan Kristus. Ada banyak anak muda, mereka datang ke gereja bosan, boring, karena gereja cuma ibadah. Biar kita menjadi gereja idaman setiap insan. Orang datang ke sini bisa refreshing, bisa main basket bareng, bisa main biliar bareng, bisa main pingpong bareng, bisa main karambol walaupun yang janji tapi karambol yang gak datang-datang sampai sekarang. Pak Yudi ketawa. Dan apapun itu, saya berdoa supaya di tempat ini sebanyak-banyaknya anak-anak muda, orang-orang, daripada kamu main keluyuran ke tempat yang gak jelas, ada bau rokok, ada narkoba, ada semuanya. Kau boleh ngumpul di tempat ini, karena tempat ini diberikan Tuhan untuk membuka pintu bagi kita semua yang percaya. Katakan amin. New job. Tahun ini kita ada satu program yang namanya Serving the City. Tuhan mulai, saudara, nanti 17 Agustus kita akan buat pasar murah di sini. Dan kita akan undang seluruh kompleks ini, saudara, orang-orang yang di pelosok-pelosok sini, memberkati mereka. Dari sekarang Anda mulai kumpuli baju-baju yang layak pakai, kumpuli ini, kumpuli semuanya. Nanti kita akan buka bazar di depan, saudara. Kita sudah diberikan tempat, kita sudah diberikan tempat yang bagus. Kita dikasih tempat ini, kita buat bazar dan kita memberkati komunitas di tempat ini. Serving the City. Karena di tempat di mana kamu aku tempatkan, kamu harus jadi berkat di situ, saudara. New job, banyak sekali. Saya bersama istri, bersama Ama mikiri 2024, apa yang mesti kita kerjakan. Kita mulai rapin, saya mulai ngomong ke beberapa teman-teman, ayo rapikan departemenmu, rapikan departemenmu. New chapter, bicara mengenai new job. Kita gak boleh males, semuanya harus kerja. Yang setuju katakan amin. New job yang Tuhan berikan buat kita. Tiap hari saya mikir, apalagi Tuhan. Ama doa sambil mikir, Tuhan what next bagi gereja kita. Karena saya percaya new chapter yang Tuhan berikan, selain ada new calling, ada new job, tugas yang baru. Ayo jangan cuma melayani seperti 2003, gini-gini doang. Ada tugas yang baru yang menanti kita. Dan berapa banyak orang yang percaya tempat ini dibuat supaya semuanya penuh sampai belakang. Ada amin, saudara. Tempat ini diberikan buat kita supaya lebih banyak ada orang lagi akan datang menyembah Tuhan, ketemu Tuhan, ngalami Tuhan. Nanti 23 datang bulan Maret ini, saudara, bulan Maret ini pakai momen Heavenly Conference kita. Tanggal 27, 28, 29, 30. Kita akan ada 4 hari conference di sini. David Hogan will become, dia akan datang ke tempat ini, saudara, bersama dengan Pastor Andrew Billing dan semuanya. Dan saya berdoa itu menjadi momentum buat kita. Bring people as much as you can to connect with God, supaya mereka ketemu Tuhan, mereka ngalami Tuhan, saudara. Akan ada banyak hamba Tuhan dari luar kota, dari mana-mana, mereka akan datang and will be blessed. Dan dia akan ngalami Tuhan di tempat ini. Tempat ini di-create bukan untuk sekadar keren-kerenan, tapi untuk tempat perjumpaan antara orang dengan Tuhan. Bawa sebanyak-banyaknya orang yang butuh Tuhan, supaya mereka ketemu Tuhan di tempat ini. Yang mau dan setuju katakan amin. Come on. New job, kerjaan yang baru. Yang ketiga, saudara, apa yang ada dalam next chapter? New calling, new job, dan yang ketiga adalah new promise. Katakan sama-sama, new promise. Apa itu? Janji yang baru. Saya yakin dan percaya ketika Tuhan bawa kita kepada next step, kepada next chapter,
maka dia akan kasih new promise. Tuhan gak pernah kasih promise kepada Joshua waktu itu karena ada Musa. Tapi hari itu ketika dia dapat new calling, dia dapat new job, Tuhan memberikan rilis yang ketiga dalam hidup Joshua adalah new promise. Dia bilang, seorang pun tidak akan bisa bertahan di hadapanmu. Seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai kamu. Hari itu ketika Joshua dibawa kepada next chapter, dia dapat new calling, dia dapat new job. Duduki, pokoknya tempat di mana kamu aku kasih, kamu akan jadi milikmu. Tempat di mana kamu injak akan kuberikan kepadamu. New job, new responsibility. Dan tapi dia memberikan new promise. Aku akan menyertai kamu. Dan dia berikan lagi, dia bilang, mulai hari ini aku akan mengangkat engkau. Namamu akan masyhur dan kau akan dikenal. Saudara dengar baik-baik, kita bukan cari menjadi orang yang terkenal atau dikenal orang. Tapi yang saya mau kasih tahu adalah satu, saudara. Bapak yang sering percaya ketika Tuhan bawa gereja ini next chapter, dia bukan cuma kasih new calling, new job, tapi dia kasih janji yang baru buat kita. Dia bilang sama Ama, jelas sekali, malaikat perjanjian sudah datang dan dia ada di tengah-tengah kita, saudara. Dan saya yakin, saya percaya itulah yang Tuhan berikan kepada kita, janji yang baru. Yosua pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 bilang gini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi kau seumur hidupku. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai kau. Aku tidak akan membiarkan kau dan tidak akan meninggalkan kau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan nyimpang ke kanan kiri, supaya kau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, kalau Anda pelajari kata negeri atau land, itu disebut dalam kitab Joshua, itu ada 78 kali. Dan Allah membuat janji kepada Abraham, dikatakan akan memberikan tanah atau negeri. Kejadian pasal 12, aku akan memberikan kepadamu negeri, kata Tuhan. Dan saudara tahu jarak antara janji Allah yang diberikan kepada Abraham melalui firman dalam Kejadian 12 sampai, saudara dengar baik-baik, bangsa Israel benar-benar dapat, itu kurang lebih 450 tahun, 400 sampai 500 tahun. Mungkin Anda bilang lama sekali. Saudara, sebenarnya bukan lama, tapi ada hal yang saya pelajari. Apa yang membuat lama, saudara? Dan saya percaya karena sudah Tuhan sedang mempersiapkan orangnya. Berapa banyak orang yang percaya kalau Tuhan berjanji, dia nggak perlu siapin janjinya, janjinya sudah tersedia. Dan saya yakin waktu Tuhan ngomong sama Abraham, aku kasih kamu negeri, dan saya jamin negerinya sudah ada. Cuman orangnya belum siap. Yang setuju katakan amin. Karakternya belum siap. Jadi Anda harus ngerti, ini kebenaran yang Tuhan bukakan. Ketika Tuhan berkata sama Anda, I will bless you, memberkati Anda, tapi kau belum, karena kamunya belum siap. Kalau hari itu terjadi, kamu pasti sombong, kau pasti berubah. Sudah tahu 400 tahun sampai 500 bukanlah waktu yang singkat. Kenapa? Karena saya yakin bukan Tuhan molor-molor, tempatnya sudah ada, tanahnya sudah ada, tapi orangnya yang belum siap, karakternya yang belum siap. Makanya sampai akhirnya digenapi. Buat saya secara pribadi, Tuhan sedang siapkan orangnya. Butuh waktu 40 tahun di padang gurun. Setelah orangnya siap pun dibentuk lagi ketaatan mereka selama 40 tahun. Kenapa? Karena orang Kristen sekalipun anak Tuhan, sekalipun lihat mujizat, sekalipun lihat supranatural, cenderung berontak dan tidak taat. Jelas-jelas mereka melihat keajaiban. Tuhan membelah laut, mereka jalan. Tuhan membunuh semua orang Firaun, orang Mesir. Tuhan lakukan banyak mujizat, tapi tetap aja gak mau dengar itu kan. Sampai akhirnya Tuhan marah, gak semua masuk, mati semua. Minggu depan saya akan bicara tentang tanah perjanjian ini. Saudara, waktu Anda belajari perjalanan bangsa Israel dari padang gurun ke tanah perjanjian, gak semuanya masuk. Orangnya bisa berubah, tapi Tuhannya sama, janjinya sama dan tidak berubah.
orangnya bisa berubah-berubah. Kenapa? Karena sebagian mati di padang gurun, sebagian dihabisi sama Tuhan. Tapi dengar, janjinya gak pernah berubah. Tetap orang Israel masuk dalam tanah perjanjian. Saya berdoa supaya Anda dan saya tetap ada dalam janji Tuhan. Tetap live in calling. Jangan lepaskan panggilanmu. Jangan tinggalkan pelayananmu oleh karena apapun. Tapi kita harus live in calling. Masuk dalam new chapter yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita, saudara. Sekali lagi, saudara, yuk sama-sama. Remember, next chapter itu bicara tentang new calling. Next chapter bicara tentang new job. Next chapter bicara tentang new promise, janji yang baru. Lalu pertanyaannya, what should I do? What should we do? Apa yang mesti saya lakukan? Apa yang mesti saya kerjakan? Saudara, yang pertama, saya percaya fokus on God calling. Fokuslah kepada panggilan Tuhan. Jangan fokus dengan masalah, jangan fokus dengan tantangan, jangan fokus dengan hal yang lain, saudara. Tapi fokus kepada panggilan itu. Kalau kamu yakin kamu dipanggil Tuhan, fokuslah dengan panggilan itu. Walaupun ada tantangan, walaupun ada musuh, walaupun ada challenge, walaupun ada proses, dengar baik-baik. Fokus dengan panggilan Tuhan. Fokus dengan panggilan tersebut. Yesaya 43 ayat 18-19. Firman Tuhan bilang gini, jangan ingat-ingat hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jangan menoleh ke belakang. Fokus, saudara. Ini ada sebuah true story yang saya baca, saudara. Dikatakan kalau Anda ke British Columbia atau Anda ke Vancouver, saudara, Anda akan melihat bahwa ada dua patung dua pelari maksudnya, saudara. Tetapi yang satu sedikit menengok, patung itu adalah patung yang namanya adalah Roger Barnistes dan John Landy. Saudara, itu adalah dua pelari tercepat jarak 1 mil. Pada tahun 1954, mereka berdua bertanding dari British Empire's Games. Saat menyelesaikan putaran pertama, Landy sebenarnya sudah memimpin dan hampir dipastikan dia akan menjadi pemenang. Tapi mendekati garis finish, saudara, ia ingin melihat posisi Roger, musuhnya atau saingannya, dan dia menengok ke belakang, saudara. Akibatnya langkahnya tersendat sehingga Roger Bannister melesat dengan cepat di detik-detik terakhir dan akhirnya memenangkan pertandingan. Dan memulai tahun baru ini, saya tahu, saudara, banyak kita yang mengadakan reflection, perenungan, saya juga lakukan. Tapi ingat, saudara, ingat. Jangan sampai kita selalu membuat perenungan lalu kita hidup di dalam perenungan itu. Dan kita lihat ke belakang. Dengar, kita dipanggil bukan untuk mempelajari evaluasi masa lalu, tapi kita disuruh memperbaiki masa depan. Amin, saudara. Fokuslah kepada ke depan, bukan masa lalu, tapi fokuslah ke depan. Aku udah bosan, aku gak mau gini, aku bosan Tuhan, aku gagal terus, aku bosan Tuhan, aku kok gini terus, diremehkan orang, melayani dan sebagainya. Saya kasih tahu buat Anda, jangan fokus dengan masa lalu Anda, tapi perbaiki hidup Anda. Saya pernah diremehkan, saya pernah dilecehkan, tapi saya gak melihat itu, tapi saya memperbaiki diri saya supaya hari-hari ke depan orang mulai segan sama kita. Tapi kalau kita ngomong, karena aku di ini aku bosan, aku gagal terus, aku hidup susah terus. Saya kasih tahu buat Anda gak akan pernah bisa memperbaiki masa depan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Tuhan punya banyak strategi untuk menolong hidup kita. Jangan pakai caramu. Saudara tahu akhirnya John Landy membuat sebuah statement. Statementnya seperti ini. Dia bilang, sebenarnya aku akan memenangkan pertandingan bila aku tidak melihat ke belakang, bila aku tidak mengalihkan pandangan daripada tujuan. Jadi kalau Anda ke
Columbia, Anda pergi dan Anda lihat di British Columbia ada patung ini, saudara. Dan kalau nanti Anda lihat, Anda dengar dan Anda akan tahu, dia bilang, sebenarnya aku tuh bisa menang pertandingan ini kalau aku nggak noleh ke belakang. Dengar, sebenarnya Tuhan bisa bawa kamu ke next chapter kalau kamu nggak lihat ke belakang, lihat ke depan. Ada sebuah statement bagus sekali, saya kutip, Anda bisa catat ini baik-baik. Dengar, dibilang ini, saudara, masa lalu adalah tempat untuk belajar, bukan untuk tempat tinggal. Yang setuju katakan amin, saudara. Dengar baik-baik ya, masa lalu kita adalah tempat untuk belajar, bukan tempat untuk tinggal. Jadi jangan pernah ingat masa lalu. Saya dulu lahir dari seorang yang miskin, gak punya uang. Umur 7 tahun saya sudah jualan, saudara. Saya gak seperti anak-anak sekarang mainnya gadget. Makanya saya suka bercanda sama anak saya, kamu mainnya gadget. Dulu bapakmu mainnya apa? Itu tuh, jeruk Bali dipotong, dikasih ini kata-kata ke jalan gitu. Mainnya mainan yang model gitu. Anak sekarang mana ngerti mainan yang kayak gitu. Saya dulu hidupnya susah, gak enak. Dan saya lahir bukan dari keluarga yang baik. Saya lahir dari keluarga broken home. Sama papa saya pisah dari saya kecil. Satu di kota ini, satu di kota ini. Itu sebabnya kenapa saya punya a lot of compassion buat anak-anak muda. Karena saya pernah mengalami hal yang gak enak seperti Anda. Saya pernah juga mengalami hal yang gak baik. Saya pernah mengalami hidup susah. Saya tahu hidup susah, gak punya duit, diremehkan orang. Saya tahu bagaimana jadi orang miskin gak enak. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Masa lalu adalah tempat untuk saya belajar, bukan untuk tempat saya tinggal. Dan saya percaya Tuhan selalu bawa kita to the next chapter. Apalagi kalau kita mau serius dengan Tuhan, tidak kompromi, hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan bawa kamu perjalanan yang baru. New chapter akan datang dalam hidupmu. Percaya kata saya. Mengapa kita perlu bangkit dan memandang ke depan di awal tahun 2024? Sedikitnya ada 4 alasan. Anda bisa catat. Yang pertama, ingat nih perkataan saya, seindah-indah masa lalu, ada hal yang lebih baik yang Allah siapkan di tahun ini, di masa depan Anda. Yang percaya katakan amin. Seindah-indah masa lalumu, seindah-indah apapun, saudara, percayalah ada hal yang lebih indah yang Allah siapkan di tahun ini 2024 bagi setiap kita yang percaya katakan amin. Yang kedua, sepedih-pedihnya masa lalu seperti berkeliling di padang gurun, ada tanah yang penuh madu dan susu yang Allah janjikan dan berikan dalam hidup kita. Amin, saudara. Sepedih-pedihnya masa lalumu, aduh aku bosan jadi orang susah. Tapi bukan berarti kamu harus kompromi dengan apa yang tidak benar, saudara. Aku bosan jadi orang susah terus, udah korupsi aja, udah hidup gak benar. Bukan berarti seperti itu, saudara. Sepedih-pedihnya masa lalu Anda, ada tanah perjanjian yang Tuhan siapkan untuk Anda. Yang ketiga, ini buat orang yang sukses. Ingat ini, berapa achieve saudara? Wah 120%, 100%. Puji Tuhan. Tapi ingat, ini statement saya. Sehebat-hebatnya pencapaian kita di tahun lalu, dengar baik-baik, ada hal yang harus diperjuangkan lagi di tahun ini. Ada amin, saudara. Oh tahun lalu saya achieve 120%, yes, rapot saya hijau. Ingat tahun 2024, welcome to the club. Ada hal yang harus diperjuangkan lagi. Oh kita puji Tuhan dapat tempat yang baru. Ada hal yang harus kita perjuangkan lagi. Ada harga yang mahal yang harus kita bayar. Yang terakhir, ada berkat, ada tujuan, ada panggilan yang perlu diselesaikan di tahun 2024. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa supaya Anda benar-benar ngeresep hari ini firman Tuhan. To life in calling. Hidupi panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Aduh Tuhan, aku ini sekalipun orang ninggali aku, sekalipun ini. Ya memang benar, Tuhan gak pernah ninggali kamu. Makanya jangan baperan. Oh tapi gimana ini, kontrakan sudah mau habis, ini sudah mau ini sudah mau ini, cicilan belum bayar. Ya memang saya tahu, tapi Tuhan lebih tahu. Sepedih-pedihnya masa lalu, percayalah ada tanah perjanjian yang menanti Anda.
Yang penting satu, dengar baik-baik. Hidup benar sesuai dengan kebenaran. Jangan kompromi dengan dosa. Jangan kompromi dengan apapun dan dengarkan Tuhan. Saya jamin garanti, you will be blessed. Oh, aku gak apa-apa. Kamu gak akan pernah bisa lawan Tuhan. Kamu pasti akan kalah. Dan kalahnya menyedihkan. Waduh, nanti kamu bilang, aduh Tuhan, kamu yang nanti dibawa Tuhan masuk padang gurun. Dan 40 tahun di situ muter-muter, saudara. Lebih baik kamu nurut sama Tuhan. Kamu akan nyampe tanah perjanjian. Kamu gak nurut, percayalah, semua jeripayamu sia-sia karena itu cuma padang gurun. Dan capek doang, saudara. Lebih baik shortcut sama Tuhan. Dengeri Tuhan. Dengeri Tuhan, Tuhan bilang A, oke, B, C, C. Lakukan dengan sungguh-sungguh, percayalah. Kamu akan nyampe ke tanah itu. Sehebat-hebatnya tahun ini, ada hal yang harus diperjuangkan di tahun ini. Sedahsyat-dahsyatnya kamu dipakai Tuhan tahun lalu, tetap harus ada dipertahankan hidupmu di tahun ini. Fokus. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, fokus on new job. Kalau Tuhan kasih pekerjaan yang baru, fokus dengan pekerjaan yang baru itu. Jangan ngerjain yang lain, ngerjain yang lain. Tuhan bilang, aku tuh kasih kamu tugas ini. Kayak misalnya Anda area manager, Anda punya manajer. Oke, tahun ini ya kita mau achieve 100%. Caranya gini, ini kerjaan baru, strateginya ini. Dan tiba-tiba anak buahmu ngerjain yang lain. Gimana, kamu suka nggak? Jangan sampai kita juga melakukan hal yang itu. Tuhan bilang, aku panggil kamu, new calling, new job datang dalam hidupmu. Buat kamu gak fokus dengan new job, kamu fokus dengan kerjaan lama. Oh dulu kami di Ramayana gak kayak gini. Oh dulu kami gini. Oh dulu di Padang Gurun gini. Dengar, is already done. Sekarang ada tugas yang baru, fokus dengan tugas yang baru. Dan kerjakan itu dengan segenap hati kita. Baru kamu akan berhasil. Saudara, saya ingat pastor kita, pastor pembangunan kita, bapak pembangunan kita, berkhotbah dengan begitu lantang di hari Jumat tentang adaptasi. Katakan adaptasi. Dengar ya, kalau kamu gak bisa beradaptasi dengan perubahan, kamu akan ketinggalan. Perhatikan baik-baik, ini yang saya tangkap dari khotbah dia. Kalau kamu gak bisa beradaptasi dengan sebuah perubahan yang Tuhan bawa, kamu akan ketinggalan di musimnya Tuhan. Kamu gak akan ikut musim yang baru. Percaya kata saya, new chapter butuh keberanian. Dan kamu harus punya spirit of adaptation. Kamu bisa beradaptasi dengan cepat, saudara, terhadap sebuah perubahan yang Tuhan inginkan. Gak bisa hidup dengan cara yang lama. Gak bisa hidup dengan metode yang lama. Seorang yang bernama Charles Darwin, 1809 meninggal 1882. Dia bilang gini, nanti artinya tanya Johan. Intinya dia bilang gini, it is not the strongest of the species that survives. Saudara, intinya gini, saya bacain artinya. Dibilang gini, bukan spesies terkuat yang akan bertahan hidup. Beneran ya? Bukan pula yang paling cerdas. Ini adalah sesuatu yang paling mudah, yaitu apa, saudara? Beradaptasi dengan perubahan. Intinya Charles Darwin bilang ini, mau kamu paling hebat, mau kamu paling pinter, itu gak bisa menjadi orang yang tetap bertahan dalam musim yang baru yang Tuhan bawa. Tapi hal yang mudah yang perlu Anda lakukan adalah adaptasi. Saya sering ngomong sama orang-orang termasuk full timer, kita bukan di lantai 5, kita sekarang di lantai 1. Di lantai 1 kita gak bisa buka pintu sembarangan, orang lewat dan ini jalan umum. Harus ada yang ini, harus ada yang ini. Saya sering ngomong, pintu itu harus tutup ya. Saya nggak mau tiba-tiba ada tikus masuk. Waktu itu beneran tikus masuk. Saya nggak tahu dari sini, dari situ, dari mana. Dan saya juga nggak mau nyalain orang. Ingat, di lantai 5 tikus susah. Mau naik lift berat, dia nggak bisa pencet. Tapi di sini tikus everywhere. Dan di belakang sini ada banyak sekali rumput. Kita aja kemarin kaget diserang oleh laron. Banyak sekali, saudara. Kita kaget, seumur-umur gak pernah lihat laron sebanyak itu, baru kemarin. Dan banyak hal yang terjadi. Dan saya cuma mau kasih tahu, kita gak bisa hidup dengan cara yang lama, harus cara yang baru. Karena kita di tempat yang baru, perlu adaptasi dalam banyak hal. Saya ngomong, di kantor ya jangan cuma di kantor terus.
Harus lihat kenapa, harus ada yang ini, ada yang ini. Nanti mau dipasang bel, mau ini. Banyak hal yang perlu berubah. Dan kita perlu adaptasi. Oh dulu cara kerjanya gini, cara kerjanya beda. Oh dulu doa pagi gak usah dijaga. Betul, dulu karena kita cuma pencet lantai 5, liftnya kita hidup, orang yang bisa ngerti. Kalau enggak. Tapi sekarang beda. Perlu adaptasi. Ini practically saya cuma mau bagikan, ada banyak hal yang kita harus mengerti bahwa butuh adaptasi. Dan kalau kita nggak bisa beradaptasi, percayalah, kita nggak akan bisa bertahan. Ada seorang yang bernama Josh Lindenberg, dan dia bilang ini, saya tidak bisa mengatakan apakah segalanya akan menjadi lebih baik jika kita tidak berubah. Tetapi saudara, apa yang bisa saya katakan adalah mereka harus berubah jika ingin menjadi lebih baik, saudara. Dia nggak jamin bahwa ketika kamu berubah keadaanmu akan lebih baik. Tapi dia berani pastikan, George bilang gini, kalau kamu harus berubah, kalau kamu ingin melihat atau menjadi yang lebih baik. Jadi perubahan itu penting sekali. John F. Kennedy bilang gini, saudara, perubahan adalah hukum kehidupan, dan mereka yang hanya melihat ke masa lalu atau masa kini pasti akan kehilangan masa depan. Kenapa? Karena mereka nggak mau berubah. Saudara tahu kegagalan daripada Nokia. Dulu semua handphone pegang Nokia. Kenapa? Karena mereka gak mau berubah. Tiba-tiba muncul Android, muncul Apple, habis mereka. Dengar kata saya, mereka orang hebat, tapi tidak mau berubah. Tidak ada spesies di dunia ini yang akan bisa bertahan kalau gak bisa adaptasi. Jadi kita harus mau berubah, saudara. Ayo, semuanya berubah. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir lalu saya tutup, saya undang pemain musik. Apa yang kita mesti lakukan? Fokus on calling, fokus on new job. Dan yang terakhir, fokus on new promise. Saudara harus fokus kepada janji Tuhan yang baru. Walaupun Joshua ketika dia dapat panggilan dan dia dapat tugas baru, dia harus percaya dengan janji baru. Dan dia harus fokus dengan janji baru. Apa janji baru? Tuhan bilang, setiap tanah yang kau injak akan kuberikan. Pertanyaan saya, ketika dia datang ke tanah itu, saudara pikir tanah itu gak punya orang? Apa yang harus Joshua lakukan? Perang dan kalahkan dia. Saudara apa yang dilakukan? Joshua lakukan itu. Saya membaca, saudara, banyak sekali, mulai dari pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal yang ke-12, saudara akan menemukan bahwa Yosua tidak diam saja waktu masuk tanah perjanjian. Dia melakukan peperangan demi peperangan. Kalau Anda baca, yang pertama dia harus perang di Yeriko dan mengalahkan Yeriko, baru dia bisa masuk tanah perjanjian. Lalu habis itu kalau Anda baca, lalu dia mengalahkan Ai, dia mengalahkan Gibeon, dia mengalahkan raja orang Amori, raja Yerusalem, Hebron, Yalmut, raja Lakmis, raja Eglon, Mikeda, Libna, Lakis, Gezer, Eglon. Saya catat ini banyak sekali, saudara. Debir, pergunungan tanah Negeb, daerah bukit, lereng gunung, semua dari Kades Barnea sampai Gaza, Gozen, Gibeon. Yosua pasal 10. Bahkan kalau Anda lanjut lagi baca pasal 11, pasal 12, saya nggak punya waktu untuk sebutin. Yang jelas gini loh, dia nggak lihat situasi, dia nggak lihat keadaan, dia nggak lihat semuanya, tapi dia fokus on God promise. Dia lebih fokus dengan janjinya, karena Tuhan bilang, setiap tanah yang kamu injak akan kuberikan. Begitu dia datang, wah ada musuhnya, dia bilang dia nggak takut, karena dia percaya dan dia fokus dengan janji Tuhan, bukan dengan keadaan. Banyak orang kenapa kompromi? Karena mereka lihat situasi. Aku udah bosan jadi orang susah, aku gak mau susah lagi. Aku udah bosan gagal, aku gak mau gagal lagi. Aku udah bosan dihina orang, aku udah bosan diomongi orang, aku udah bosan Tuhan disakiti orang. Saya mau kasih tahu buat Anda, jangan lihat semuanya, fokus on new promise. Fokus dengan janji Tuhan dalam hidupmu, jangan fokus dengan orangnya. Nanti minggu depan saya khotbah, ada satu statement saya bilang ini, jangan fokus kepada orangnya, tapi fokus kepada Tuhan dan janjinya, saudara. Ada amin, saudara. Kalau kamu mau masuk new chapter, saya tahu banyak tantangan. Ada orang yang suka, ingat ya, manusia itu jeleknya satu,
Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Sebanyakan sih gitu. Makanya saya ngomong, jangan lihat orang, kamu akan kecewa. Kamu akan kecewa. Tapi yang saya berdoa, ingat saudara, ini yang saya percaya, ini yang saya imani saudara. Yaitu apa? Ini fokus on new promise. Lihat saudara, apa yang dilakukan oleh Joshua. Next slide saudara. Yang saya yakin ini, janji ditambah kerja, maka sama dengan penggenapan. Yang percaya katakan amin. Janji Tuhan dan kita mengerjakannya, maka saya percaya jadi saudara penggenapan. Banyak orang Kristen cuma fokus dengan janjinya, tapi nggak ditambah dengan work, nggak ditambah kerja. Makanya nggak akan ada penggenapan. Kenapa Tuhan kok nggak jadi? Kamu harus tambahkan dengan kerja. Maka kamu lihat Joshua conquer of Canaan, dia memenangkan semua. Congress. Kamu lihat dari situ perjalanan dimenangkan oleh Joshua semua. Kenapa? Karena dia fokus dengan janji Tuhan dan dia tambahkan dengan kerja. Bahkan mereka marahi ketika ada orang, kamu ini ngapain malas-malasan? Ayo kerjain. Perangi, dudukin. Dimarahin saudara. Kaleb umur 80 masih kerja. Semua kerja buat Tuhan. Ada amin saudara. Ingat, janji ditambah kerja, maka sama dengan penggenapan. Yuk kita tundukkan kepala sama-sama. Bapak terima kasih. Kami mengucap syukur. Saudara, mungkin orang bilang, Pastor, kamu ini lagi seneng banget lagu ini. No. Saya nggak seneng lagu ini sampai gimana-gimana. Tapi ini seruan hati saya, doa saya, dan saya ngomong, Tuhan, aku ini ngakui di depanmu, aku butuh keajaibanmu, aku butuh sentuhan tanganmu. 2024 gak mudah. Walaupun aku pastor, aku baca Alkitab, aku doa, aku sungguh-sungguh cari Tuhan, aku tetap butuh keajaibanmu, aku butuh sentuhan tanganmu. Dan aku gak bisa jalan sendiri. Saudara mungkin ngomong, wah dari tanggal 31 Desember nyanyi lagu ini terus Pastor, ini lagi hit di Pastor Robert. No. Saya gak ada punya lagu favorit khusus, tapi ini adalah seruan hati saya. Dan saya bilang, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku gak bisa jalan sendiri. Aku kalau gak ada Tuhan mati. Aku gak ada Tuhan hancur. Tuhan kasih kepercayaan tempat yang besar kayak gini. Benar-benar butuh Tuhan. Kalau enggak kita gak bisa. Kita gak akan bisa maintain. Dan saya bilang, Tuhan, ini benar-benar seruan hatiku bahwa aku butuh Tuhan. Saya gak tahu apa yang Anda alami. Tapi hari ini ingat, next chapter butuh new calling. Calling berarti kamu harus give attention. Buka telinga, dengarkan dia, ikuti yang dia mau. Ada new job, ada tugas yang baru. Fokus dengan tugas baru Anda. Dan lakukan dengan segenap hati. Wah, waktu Anda kerjakan ini, Anda lihat, oh kenyataannya gak sama dengan impian. Bukan Tuhan lebay atau membesar-besarkan. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan dirimu. Sehingga ketika janji ini jadi, kita bisa berkata, Lord, this is not me. This is the Lord, ini Tuhan. Kita harus tambahkan kerja bersama dengan Tuhan. Maka terjadi penggenapan. Berapa banyak dari Anda yang hari ini berkata, ini pertama, ibadah pertama. Ada 50-an sekian minggu ke depan. Yang berkata, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku butuh sentuhanmu. Aku butuh keajaibanmu Tuhan. 2024 gak gampang. Tuhan bilang akan ada ketakutan merajalela kemana-mana. Jadilah kuatnya. Life and calling. Yuk kita bangkit beri sama-sama. Kami perlukan keajaibanmu. Kami butuhkan sentuhan tanganmu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaibanmu. Kami butuhkan sentuhan tanganmu.
Aku berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada di tempat ini, di rumah dimanapun mereka berada. Kami jujur mengakui bahwa tahun ini kami gak bisa jalan sendiri. Kami butuh Engkau. Apalagi ketika Engkau memperlihatkan tadi pagi kuda merah yang padam. Akan ada ketakutan di mana-mana. Tapi kami percaya kalau Tuhan ada bersama kami. Kami gak takut ya Tuhan. Bukan karena kami sok-sokan gak takut. Tapi kami percaya Tuhan pasti akan kasih kekuatan kepada kami. Tuhan, ini setiap kami mengangkat kedua tangan kami. Kami akui tahun ini Tuhan kami gak bisa lalui. Kami gak tahu apakah nanti kami akan melalui tahun 2024 ini sampai selesai. Yang kami tahu cuma satu, kalau hari ini kami ada, kami hidup, kami bernafas, semua karena kemurahan-Mu. Doa kami cuma satu, hamba-Mu sebagai gembala di tempat ini berdoa untuk keluarga demi keluarga. Tuhan, jangan pernah tinggalkan mereka. Biar Kau tetap ada dan nyata dalam hidup mereka. Sertai mereka kemanapun mereka pergi. Dan Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Tuhan, kami jujur, kami akui, kami perlu Engkau. Kami perlu sentuhan-Mu. Kami perlu keajaiban-Mu ya Tuhan. Kami gak bisa jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mulai hari ini dan seterusnya 2024, kami memberikan hidup kami dengan sukarela, sukacita untuk dipimpin oleh Engkau. Berjalanlah di depan kami, tuntun setiap kami, dan jangan pernah lepaskan Tuhan tangan-Mu atas hidup kami. Kami mau dituntun, kami mau dibawa oleh Kau. Aku berdoa untuk anak-anak muda dimanapun mereka berada. Jamah mereka, supaya mereka boleh ketemu Tuhan. Masa muda mereka tidak terpakai sia-sia untuk hal-hal yang jahat. Tapi masa muda mereka dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Lord, I bless them God with abundantly and overflowing. Aku berdoa Tuhan biar mereka boleh mengalami Engkau, ketemu dengan Engkau. Dan ubah hidup mereka, biar mereka mengalami damai sejahtera yang daripada Engkau, yang melebihi akal Bapa. Aku berdoa berkati setiap umat-Mu yang di rumah, yang menyaksikan streaming dimanapun mereka berada. Tuhan, sertai kami. Jangan pernah lepaskan kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami. Hamba-Mu sudah selesai, tapi aku berdoa biar Kau lanjutkan terus berbicara kepada kami. Kami merespon calling yang Tuhan berikan buat kami. Kami fokus dan kami responi a new job yang Tuhan berikan buat kami. Kami fokus dengan new promises. Kami percaya Engkau gak pernah merancangkan yang jelek atas hidup kami, tapi Engkau merancangkan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan. Thank you Lord, we give back to you all the glory. Sekali lagi aku berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada tempat ini. Aku berdoa Tuhan, keluarga demi keluarga diberkati. Anak-anak muda, anak-anak kecil, semuanya aku berdoa Tuhan. Be blessed, be blessed, be blessed, be blessed. Lord, I speak life upon them. I speak blessing. Aku berkatakan kehidupan. Aku berkatakan terobosan, pemulihan terjadi atas setiap rumah tangga demi rumah tangga. Thank you Lord, thank you Jesus. We give back to you all the glory, all the praise. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan